Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri Effendi dengan NIM 241755036 dari D4 Kimia Terapan Fakultas Vokasi Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang remediasi lingkungan. Apa itu remediasi lingkungan? Remediasi lingkungan adalah proses pemulihan dan pembersihan lingkungan yang terkontaminasi polutan seperti tanah, air, dan udara, yang dimana proses ini bertujuan untuk menjaga ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta menjaga kesehatan manusia. Namun, saya akan lebih berfokus kepada fitoremediasi menggunakan tanaman lokal untuk tanah yang terkontaminasi logam berat di lingkungan pertanian. Fitoremediasi adalah teknologi pembersihan lingkungan dengan menggunakan tanaman dalam menghilangkan, menahan ataupun mengurangi polutan di dalam tanah, air, dan udara dengan memanfaatkan kemampuan tanaman itu sendiri dalam membersihkan logam berat, senyawa organik, ataupun pestisida. Adapun keunggulan fitoremediasi, yang pertama, ramah lingkungan. Ramah lingkungan karena tanaman sendiri dapat mengurangi paparan polutan di dalam tanah. Yang kedua, hemat biaya. Bisa kita ketahui bahwa tanaman bersifat autotrof atau dapat menghasilkan makanannya sendiri. Dan tanaman juga memerlukan perawatan yang rendah, sehingga mudah dikelola dan lebih ekonomis. Yang ketiga, penerapan yang luas. Fitoremediasi ini sangat mudah diterapkan dan mudah dibuang. Yang keempat, stabilitas yang baik. Dalam upaya mengurangi kadar logam berat dalam tanah, tanaman akan mengurangi risiko penyebaran dengan menstabilkan logam berat, sehingga mencegah erosi dan pencucian logam. Yang kelima, meningkatkan kesuburan tanah. Tanaman yang berada di tanah akan melepaskan senyawa organik serta meningkatkan kesuburan tanah itu sendiri. Ada 4 teknik fitoremediasi, yaitu yang pertama fitoekstraksi, fitostabilisasi, rizofiltrasi, dan fitovolatil. Fitoekstraksi adalah penyerapan polutan oleh akar di dalam tanah yang kemudian akan disimpan di bagian tubuh yang lain seperti daun, batang, ataupun tunas. Kemudian yang kedua, fitostabilisasi. Fitostabilisasi adalah proses penstabilan polutan di dalam tanah oleh akar sehingga polutan tidak berbahaya atau tidak aktif lagi. Yang ketiga, rizofiltrasi. Rizofiltrasi adalah pemanfaatan akar tanaman yang bertindak sebagai filter alami dalam menyerap polutan. Yang kemudian polutan akan menempel dan terserap pada jaringan akar tanaman. Yang keempat, fitovolatilisasi. Pada proses ini tanaman akan menyerap polutan, kemudian akan diangkut ke bagian atas tanaman, di mana pada bagian tanaman ini polutan akan diuapkan ke atmosfer melalui proses transpirasi. Berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan, kami memilih 3 tanaman sebagai agen fitoremediasi, yaitu tulsi, vetiver, dan lidah buaya, yang kemudian akan diuji pH-nya, diuji kadar air, dan diuji menggunakan atomic absorption spectroscopy. Langkah pertama dalam prosedur yaitu pengumpulan sampel tanah. Tanah yang diambil merupakan tanah merah dari Arupadai Vedu Institute of Technology yang berada di Vinayakanagar, India. Kemudian tanah ini dilakukan pengujian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa tanah bebas mineral dan logam berat. Kemudian yang kedua adalah kontaminasi logam berat. Tanah yang sudah diuji sebelumnya dikontaminasi dengan 3 logam berat, yaitu kadmium, seng, dan timbal. Kemudian yang ketiga adalah perlakuan melalui media tanah. Tanah yang sudah dikontaminasi sebelumnya dimasukkan ke dalam 9 pot bunga, kemudian dijaga kelembapannya mendekati kapasitas lapang, yaitu 35,6%. Ketiga jenis tanaman disamaratakan tinggi dan panjang akarnya, yaitu 20 cm dan 8 cm. Kemudian ketiga jenis tanaman dimasukkan ke dalam pot yang sebelumnya sudah berisi tanah terkontaminasi logam. Kemudian dilakukan pengujian. Uji pertama adalah uji pH. Sebanyak 15-30 gram tanah diambil, kemudian ditambahkan air suling atau aqueous, lalu diaduk sehingga membentuk suspensi. Kemudian dibiarkan mengendap 30 menit. Setelah dibiarkan mengendap 30 menit, kemudian celupkan kertas pH, lalu diukur pH-nya. Yang kedua, uji air. Tanah dikeringkan pada suhu 105 derajat selama 24 jam, kemudian didinginkan di dalam desikator untuk menghindari penyerapan air kembali. Kemudian ditimbang tanah yang dikeringkan dan sebelumnya. Kemudian dilakukan uji dengan atomic absorption spectroscopy menggunakan instrumen AA500.
Sampel tanah yang sudah dikeringkan kemudian kita gerus sehingga menjadi bubuk halus, lalu kita ekstraksi menggunakan metode pencernaan asam untuk melarutkan logam. Kemudian kita kalibrasi instrumen dengan larutan standar untuk mengetahui konsentrasi logam melalui kurva kalibrasi. Setelah dilakukan 4 minggu fitoremediasi, ketiga tanaman ini mampu mempertahankan kenetralan pH dengan rentang 7,1 sampai 7,2. Pot bunga yang berisi aloe vera dan tulsi menunjukkan pH 7,1, sedangkan pot bunga dengan tanaman vetiver menunjukkan pH 7,2. Kemudian dilakukan uji kadar air. Di antara ketiga jenis tanaman, aloe vera lah yang memiliki kadar air paling banyak. Hal ini juga disebabkan karena sifat fisiologis aloe vera yang dimana dapat menyimpan air dalam jaringan dengan kelembapan tanah yakni 25-35%. Kelembapan tanah vetiver 20-25%, sedangkan tulsi 15-17%. Dan terakhir adalah hasil uji menggunakan atomic absorption spectroscopy. Pada pengujian kali ini, pengujian ini akan mengindikasi seberapa efektif ketiga jenis tanaman dalam mengurangi kadar logam dalam tanah. Pada penurunan kadar logam seng, aloe vera adalah tanaman yang paling efektif dalam menurunkan logam seng, yakni dari 300 mg per kilogram menjadi 158,3 mg per kilogram. Sedangkan pada logam timbal, yang paling efektif menurunkan logam timbal dalam tanah adalah tulsi, yakni dari 600 mg per kilogram menjadi 188,3 mg per kilogram. Yang terakhir adalah logam kadmium. Data menunjukkan bahwa tanaman yang paling efektif dalam menurunkan kadar logam kadmium dalam tanah adalah vetiver, yakni dari 80 mg per kilogram menjadi 17,62 mg per kilogram. Nah, jadi berdasarkan data yang sudah ditunjukkan, ketiga jenis tanaman yang bertindak sebagai agen fitoremediasi ini sangat efektif dalam mengurangkan kadar logam dalam tanah. Namun, tidak semua tanaman bisa dijadikan sebagai agen fitoremediasi karena hanya tanaman yang memiliki kemampuan hiperakumulator atau dapat menyerap polutan tanah yang bisa dijadikan agen fitoremediasi. Nah, jadi berdasarkan data yang sudah ditunjukkan, ketiga jenis tanaman yang bertindak sebagai agen fitoremediasi ini sangat efektif dalam mengurangkan kadar logam dalam tanah. Seperti lidah buaya efektif mengurangkan kadar seng dalam tanah, tulsi efektif mengurangkan kadar timbal dalam tanah, dan vetiver efektif mengurangkan kadar kadmium dalam tanah. Nah, bisa kita lihat bahwa ketiga jenis tanaman ini memiliki spesialisasi yang berbeda terhadap logam yang diserapnya. Jadi tidak semena-mena semua tanaman yang bisa dijadikan sebagai agen fitoremediasi itu efektif. Jadi tanaman memiliki spesialisasi tertentu terhadap logam yang berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.